si millennials kan Kita udah nggak apatis kepikiran juga tuh kan. sampai ke situ tuh kan. Ya, millennials kan udah mulai apatis tuh, kayak kita ngalamin banget fase-fase perubahan peta politik dunia. Terus Gen Z juga kayaknya udah mulai apatis lagi. Ini kan berikutnya si Alpha nih. Kalau nggak kita omongin gitu, mereka nggak tahu loh, mereka nggak baca koran loh Mbak. Iya sih. Nggak kayak Iya zaman sih. kita kan. Iya benar. Hai Moms, kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Coba aku mau nanya sebelum mulai, siapa dari Moms yang sekarang ini sedang membesarkan anak-anak yang datang dari generasi Alpha? Angkat tangan. Gimana Moms kabarnya, baik-baik aja? Nih ya, buat yang belum tahu, tapi generasi Alpha itu dari kelahiran dari tahun berapa sih? Jadi dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Memang kita tahu ya, pada dasarnya mengasuh anak-anak itu nggak mudah. Mau generasi apapun, ini bukan perkara yang gampang. Tapi katanya kalau mengasuh generasi Alpha, anak-anak generasi Alpha itu penuh tantangan. Benar apa enggak? Yuk kita ngobrol-ngobrol nih. Ada Samantha Alexander, MPSI, psikolog anak dan keluarga, yang akan membahas tentang gimana caranya mengasuh generasi Alpha. Mbak Sam, apa kabar? Kabar baik Enji. Seneng deh bisa Ketemu ngobrolin. lagi. Iya, bisa ketemu dan ngobrolin tentang generasi Alpha yang memang sekarang sudah mereka memang udah dari mulai dari kelas umur 2010 tuh tahun 2010, jadi umur berapa sekarang ya? Sekitar 11-12 tahun. Iya, 12 tahun sekarang kan 2023 ya. Jadi Paling tua 13 tahun berarti. Betul. Ini pasti nggak gampang. Gimana caranya sih kita bisa membesarkan generasi Alpha? Do's and don'ts-nya membesarkan generasi Alpha tuh harus seperti apa? Emang bener ya katanya lebih challenging ya. Anaknya Mbak Sam, Monica, generasi Alpha. Easy child banget tapi dia. Nah iya ya, kadang-kadang Beda-beda suka nggak bisa masuk hitungan ya. Tapi kalau dari overall, dari cerita-cerita dan juga mungkin dari yang ya datang ke Mbak Sam sendiri, emang bener ya lebih challenging generasi Alpha ini? Challengingnya masalah gadget tuh benar banget. Sama speech delay itu banyak banget. Karena di generasi Alpha generasi ini? Alpha, karena mereka kan hidup di masa pandemi kan. Benar. Dan ketika mereka yang masih kecil-kecil nih di bawah usia 5 tahun, mereka hidup di masa pandemi itu pasti kena efeknya. Dibandingkan benar yang juga lahir sih. di masa pandemi. Oh gitu. Iya dong. Ya, mereka kan masih baby, which is belum Iya. belum bersosialisasi Belum, gitu ya. Tapi benar-benar kalau juga. misalnya kayak baru 1 tahun terus tiba-tiba pandemi lockdown gitu, itu kena banget dampaknya ke mereka. Terus dari orang tuanya juga karakteristiknya kan kebanyakan millennials nih yang punya anak-anak Gen Generasi Alpha. Alpha. Nah ternyata itu ada satu artikel yang bilang kalau ternyata consumer behavior-nya mereka itu mirip sama millennials. Jadi mereka tuh punya karakteristik yang jauh lebih loyal sama suatu brand, sama suatu informasi, sama suatu tokoh gitu. Dibandingkan generasi Z yang lebih bosenan. Sama-sama nih generasi Alpha sama Z sama-sama bosenan. Tapi si Z itu bosenan terus mereka create something new. Oke. Kalau si Alpha tuh kayak millennials ada ngeremnya. Ini udah waktuku belum ya? Oh gitu. Karena si generasi millennials yang jadi orang tuanya Alpha, itu kan orang tua yang udah peka banget nih sama dunia internet. Yes. Pertama kali loh kita ngalamin sosial media gitu kan, Friendster, Facebook dan lain sebagainya itu. Dan kita tahu dunia sosial media tuh bermain seperti apa. Jadi orang tua generasi millennials akan lebih ngajarin si anak-anak generasi Alpha itu gimana sih cara main di sosial media. Cuman dampaknya kalau yang lahir di Alpha generasi awal, yang 2010, 2015 gitu ya, mereka ketika masuk di fase pandemi pasti ngalamin online learning. Iya. Itu sosialnya akan terganggu banget. Karena belajarnya online, semuanya online, tapi mereka jadi advance banget yang berkaitan dengan dunia digital. Oke, paham. Ini bisa dibilang karakter dari generasi Alpha. Apalagi nih yang bisa dibilang kayak ini nih yang menonjol nih dari karakteristik generasi Alpha. Kritis banget Mbak Enji. Iya sih ya. Siapa yang punya anak-anak generasi Alpha? Iya sih. Pasti di sini ada nih langsung angkat tangan. Pasti mereka tuh lebih punya self worth, jelas banget. Karena orang tuanya generasi milenial udah belajar parenting lebih lagi. Nah karena orang tuanya udah belajar parenting lebih lagi, mereka tahu gimana caranya untuk ngangkat self esteem anaknya, untuk bikin anaknya ngerasa jauh lebih pede. Makanya sekarang program-program untuk generasi Alpha nih kayak public speaking gitu, kelas-kelas kepribadian itu jauh lebih laris manis gitu. Dan orang tuanya tuh udah sadar betul bahwa untuk nanti di masa depan itu nggak bisa mengandalkan cuma dunia akademik.
Jadi banyak banget generasi alpha yang dilesin tuh, lesnya macam-macam. Ya udah lebih lagi beyond dari Iya. cuma sekedar les matematika gitu kan. Oke. Bahkan ada les tutoring kan, Iya juga sih. tutoring debat ada, Iya juga sih. Iya sih. tutoring dance ada gitu. Dan sekarang yang lagi jadi tren adalah mereka tuh pengen banget jadi anak-anak yang bisa sukses di dunia entertainment. Iya, Makanya dari kecil-kecil udah banyak kan yang muncul-muncul tuh generasi Iya, alpha. bener-bener. Karena tadi self esteem yang mereka yang dibangun oleh orang tua mereka kan udah dari kecil, dan mereka orang tuanya sadar banget ini penting untuk anak-anak mereka. Tahu nggak dari mana, Mbak? Dari mana? Dari gadgetnya itu loh. Anak yang dibiasakan terekspos dengan gadget, dengan kamera mereka di videoin, di foto terus, suruh pose terus gitu kan. Itu kan jadi terbiasa, jadi pede kan. Iya benar. Ketika ada di depan kamera, syuting atau apa, udah luas. Iya. Dibandingkan kita Betul, dulu, betul. gila kita nggak ada. Aduh malu banget. Nggak mau banget. Yang ada begitu ikut casting, grogi kan. Betul. Berarti bisa dibilang karakter generasi alpha ini memang terbentuk juga karena pola asuh ya. Oh iya tentu. Tapi kan banyak juga jadinya pola asuh dari generasi orang tua yang milenial, kita juga ngomongin mulai dari generasi X akhir-akhir dan milenial ini kan mereka jadi cenderung memanjakan anak kan. Jadi kayak bukan memanjakan sih, kayak memudahkan semuanya ketimbang yang orang tua yang generasi sebelumnya kan. Memudahkan semuanya aku setuju. Tapi ternyata karena si millennials ini jauh lebih aware juga dan sadar tentang kesehatan mental, mereka tuh juga terekspos dengan terapi-terapi yang bukan cuma speech delay loh. Tapi kayak play terapi. Kayaknya nih masalah deh, anak gue tuh masalah deh. Dulu kayaknya waktu dia umur 5 tahun dibentak-bentak sama gue gitu. Kayaknya sekarang dia udah umur 10 tahun, udah kayaknya gue mau memperbaiki hubungan nih, bonding nih. Memperbaikinya tuh orang tuanya willing to pay more untuk pergi ke psikolog atau terapis, anaknya ikut play terapi, orang tuanya juga berbenah diri, dan akhirnya mereka jadi punya kualitas yang jauh lebih baik dalam berkomunikasi, dalam bonding ketika mereka masuk ke fase remaja ini. Jadi kayak lebih dijagain justru aku ngelihatnya. Bukan dimanjain ya. Iya. Mungkin dari sisi fasilitas mereka jauh lebih bisa menikmati itu karena kondisi finansial orang tuanya jauh lebih baik. Tapi orang tuanya jauh lebih ngejagain, kayak seks edukasi lebih diomongin gitu. Jadi anak-anak generasi alpha ini juga lebih tahu diri kayak, oh ya kayaknya nggak bisa nih kayak gini gitu. Walaupun ada tetap ya porsi-porsi segmen yang kayaknya orang tuanya nggak mungkin untuk melakukan hal itu gitu, dan akhirnya berefek kemana-mana. Tapi nggak separah generasi Z sebenarnya. Tapi dengan efek dari dijagain nih oleh orang tua, kan ada masanya dimana kita juga tahu ya moms, anak-anaknya dilepas ya kan. Nah sekarang kan lebih dijagain, akan ada efeknya nggak? Dampaknya nggak maksudnya? Banyak dong, dampak positif ya. Kalau dampak positif atau negatif dong namanya? Kalau pasti kalau dampak positif kita tahu pasti banyak. Dari negatifnya dulu nih. Negatifnya mungkin jadi lebih picky, pilih-pilih. Kayak gue nggak mau temenan sama anak ini deh gitu karena dia tuh nggak baik buat gue. Jadi kan lebih aware kan. Nah itu masalah yang tadi aku bilang dari awal, masalah sosialnya anak-anak generasi alpha nih jauh lebih menjadi suatu concern. Mereka jadi lebih picky, lebih pilih-pilih sama teman, lebih gimana sih kalau ada di situasi sosial yang kayak gini, yang langsung ya, yang bukan digital. Kalau digital mereka udah khatam. Tapi ketika langsung gitu kan kayak ada malu-malunya, ada rasa nggak yakinnya, ada kalau ketemu sama orang ini tuh harus ngomong apa sih gitu. Mungkin mereka agak lebih lama untuk bisa terlibat secara sosial. Lama panasnya gitu ya? Iya, kayak mesin diesel. Iya benar. Kalau kita ngomongin lagi soal karakteristik dari generasi alpha, tadi sudah banyak disebutkan yang positifnya. Tapi tadi keselip negatifnya adalah bosenan. Bosenan kan sebenarnya ada yang jadi kalau di generasi anak-anak Gen Z, mereka jadi do something gitu kan ya untuk mengatasi kebosanan ini. Kalau dari generasi alpha? Mereka do something juga. Tapi beda kapasitasnya, karena kan kita baru bisa ngelihat mereka tuh paling besar usia 13 tahun kan. Iya sih. Jadi masih banyak researchnya yang lagi diteliti juga gitu. Ketika mereka ada di fase remaja, mereka tingkat kebosanannya dan aktualisasi dirinya akan seperti apa. Tapi kalau kita ngomong yang di bawah 13 tahun, mereka tuh bisa berpikirnya out of the box banget. Yang nggak kepikiran sama orang yang lebih
tua dari mereka, apalagi generasi Z atau generasi millennials gitu. Bahkan ada memes-memes di internet tuh generasi Z sebel banget sama memesnya generasi Alpha karena bercandanya udah beda kan. Dan kadang kalau kita ngeliat si orang tua millennials yang punya generasi Alpha, mereka justru lebih masuk bercandanya sama si generasi Alpha daripada generasi Z. Kan bahasa-bahasa slangnya itu loh Mbak. Ini apa sih gitu. Tapi emang paling susah adalah karena mereka terbiasa dengan dunia digital, bosennya mereka akan teralihkan dengan dunia digital juga. Jadi akan lebih banyak gamers, akan lebih banyak yang nonton konten di sosial media yang kita sulit untuk ngejagain atau filtering itu. Karena kan ya orang tuanya bekerja juga kan. Tantangan terbesarnya untuk generasi Alpha tuh justru si gadgetnya itu sendiri. Nah gimana nih kita sebagai orang tua? Ini kan pasti jadinya dalam hal apa ya, kan tadi satu udah kritis tuh ya. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, ya kita kan tugas orang tua adalah membesarkan mereka dengan baik juga. Iya. Tapi kan nggak bisa, udah beda lagi nih caranya. Ya kan punya anak dari generasi Z dan sekarang Alpha, beda lagi dong. Tantangannya apa nih buat para orang tua generasi Alpha nih dalam membesarkan mereka? Tantangannya berkomunikasi. Aduh ya benar sih aku setuju. Kesannya simple. Yes. Tapi enggak itu berat. Speaking their language ini kan. Iya benar, berat banget karena gini, karena mereka kalau mereka terpapar oleh gadget dan digital semua, pasti mereka akan mahir banget tuh masalah yang berkaitan sama dunia digital. Tapi ketika berkomunikasi secara langsung sama kita, orang dewasa, sama orang lain di luar rumah, itu mereka kan kaku. Kadang mereka nggak tahu loh how to respond. Paham. Ya kan, jadi ada momen yang awkwardnya tuh ada tuh. Nah, kita sebagai orang tua perlu masuk dong ke bercandaannya mereka dulu. Oh mereka tuh gini, apalagi anak-anak generasi Alpha tuh pasti yakin deh aku lebih mahir bahasa Inggris dibanding. Bukan lagi, ya kan? Karena mereka udah terekspos sama konten-konten itu. Jadi sebenarnya sebagai orang tua kita masuk dulu ke dunianya mereka. Mereka tuh lagi suka apa sih gitu. Dan kemampuan untuk regulasi emosinya itu juga sangat diperlukan karena hasil researchnya anak-anak yang terpapar gadget terlalu berlebihan pasti jauh lebih egosentris, jauh lebih egois, jauh lebih rentan untuk regulasi emosinya alias gampang marah, gampang iritasi, gampang tantrum. Makanya nggak bersosialisasi tadi ya. Makanya banyak banget klien-klienku juga yang datang yang punya anak generasi Alpha nih yang masih usia-usia SD, kok dia umur 7 tahun, kelas 2 atau kelas 1 SD gitu, masih tantrum sih Mbak. Katanya kalau secara teori tantrumnya tuh cuma sampai umur 4 atau 5 tahun gitu. Nah itu efek karena jarang terekspos dunia sosial, jadinya ya masalah regulasi emosinya tuh terganggu banget. Terbiasa one way communication kan sebenarnya kan. Betul. Iya juga sih. Nah jadi kalau gaya parenting yang pas untuk anak-anak generasi Alpha ini, apakah emang yang otoritatif atau authoritarian ya, atau permisif atau apa nih gitu lah. Yang pasti jangan neglect ya. Ya itu jangan. Jangan. Itu udah pasti nggak Karena boleh, kita udah belajar nih dari generasi Z yang orang tuanya banyak neglect dan permisif, mereka jadinya kayak gitu. Yang paling ideal sebetulnya demokratis atau otoritarian, dan ada cabangnya lagi tuh di situ yang perlu kita masukin adalah bagaimana kita bisa mengajarkan emotional intelligence dalam pengasuhan kita. Jadi mesti mix. Jadi bukan cuma sekedar kita ngajarin anak untuk demokratis, ada aturan di rumah, ada konsekuensinya, tapi ngajarin how to regulate their emotion itu yang paling penting. Yang belum ada nih di generasi manapun. Karena kalau kita ngomongin generasi X yang lahir tahun 70-an, mereka belum ada gadget sama sekali kan. Ada pun juga komputernya masih gede banget itu ukurannya, nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana kan. Jadi mereka mau nggak mau kan main keluar. Sama teman-temannya gitu kan. Generasi millennials juga mereka main walaupun udah ada laptop atau udah ada handphone waktu itu yang ukurannya gede banget gitu. Tapi di momen-momen kan semuanya belum merata secara ekonomi. Jadi belum semuanya kebagian atau terekspos dengan gadget ini. Sementara sekarang terekspos banget. Jadi kita yang perlu lebih perlu ngatur waktu, kapan sih pakai gadgetnya, terus regulasi emosinya. Iya, kamu nggak mau ini diambil, kamu marah, kamu kesel, kamu frustrasi, terus semua tuh harus diomongin supaya mereka lebih konten jadi manusia dan mereka nggak terombang-ambing tuh. Anak-anak generasi Alpha tuh
sebenarnya mereka nggak seperti generasi Z yang lebih rentan terhadap cybercrime, tapi mereka tuh jadinya nanti takutnya nih kalau kita nggak ngajarin macem-macem tentang dunia setting sosial tuh beragam banget, mereka jadi anak-anak yang apatis. Dan itu itu juga nggak bagus. Kalau udah apatis nanti korelasinya masuk ke bagaimana mereka melihat perubahan politik dunia. Wow. Sejauh itu loh. Sejauh itu karena ya. si millennials kan Kita udah nggak apatis kepikiran juga tuh kan. sampai ke situ tuh kan. Ya, millennials kan udah mulai apatis tuh, kayak kita ngalamin banget fase-fase perubahan peta politik dunia. Terus Gen Z juga kayaknya udah mulai apatis lagi. Ini kan berikutnya si Alpha nih. Kalau nggak kita omongin gitu, mereka nggak tahu loh, mereka nggak baca koran loh Mbak. Iya sih. Nggak kayak zaman kita kan. Iya benar. Mereka kalau sosial media mereka cuma pilih konten akunnya aja gitu, tapi mereka tidak terekspos. Sebenarnya dalam situasi sosial dunia tuh kolektifnya lagi ngalamin apa sih? Di Indonesia sendiri lagi ngalamin apa sih? Itu yang perlu lebih banyak yuk dibahas, yuk diomongin gitu. Orang tuanya juga mau dong ngomongin hal itu. Jangan sampai kita jadi orang tua yang ngomongin cuma lifestyle aja gitu kan. Mungkin karena sekarang ini pilihan banyak. Balik lagi kalau dulu kan pilihan nggak ada. Jadi yang ada kita telan nih. Kalau sekarang kan kita punya kesempatan untuk memilih. Yang akhirnya jadi itu pun jadi kayak tadi kan, memilih untuk aku mau follow ini aja untuk tahu mungkin tentang lifestyle aja. Kalau dulu kan mau nggak mau kita jadi kayak baca koran ya. Sekarang algoritma banget Mbak. Itu dia. Sedangkan apalagi, yang ya namanya kan? wawasan sosial, wawasan umum itu kan nggak bisa berkaitan dengan algoritma kan. Dulu coba bacaan kita apa bukunya? Kan mau nggak mau kita harus baca sastra gitu kan. Kalau sekarang kan mereka nggak harus baca tentang sastra, tapi mereka ada bacaan yang ringan-ringan, yang receh-receh, komik dan lain sebagainya gitu. Ternyata tuh ngaruh juga loh terhadap bagaimana mereka ngelihat dan pemahaman mereka terhadap dunia ini gitu. Yuk sama-sama kita sebisa mungkin banyak hal yang kita omongin sama anak-anak, itu penting banget supaya wawasan sosial mereka tuh juga semakin luas dan berkembang. Jadi memang tantangan untuk menjadi di saat kita memiliki anak-anak generasi alfa, orang tuanya itu harus punya wawasan yang luas. Iya, karena kecenderungan anak-anak generasi alfa itu mereka sukanya satu, kalau udah satu udah nggak mau coba explore yang lain. Dan tantangan kita orang tuanya, coba anaknya diarahin, kamu explore dulu yang ini, yang ini. Walaupun secara activity mereka mau explore banyak loh. Ya kan? Tapi beda, ini kan activity. Ini secara konten wawasannya. Nah itu. Oke. Jadi apa nih sebagai orang tua yang harus dihindari dalam mengasuh generasi alfa sebagai penutup? Sebagai orang tua yang perlu dihindari, jangan pakai gadget berlebihan. Ada jam malamnya. Pokoknya ada aturan. Screen time berarti ya diberlakukan lagi. Oke. Screen time itu penting banget. Terus begitu kalau anaknya kecenderungannya suka menyendiri, ya kita coba ajak mereka untuk playdate dan lain sebagainya. Ya kalau mereka rasanya anak ini tuh kayaknya nerd banget gitu ya, kayak mahir di suatu hal aja gitu. Iya bagus sih, tapi di masa usia mereka, dalam usia perkembangan, mereka perlu explore sebanyak-banyaknya sampai mereka benar-benar mengenal minatnya mereka apa, bakatnya mereka apa. Supaya mereka lebih variasi, hidupnya lebih berwarna lagi. Dan itu akan bikin nantinya si generasi alfa akan jauh lebih siap masuk terjun ke dunia kerja dibandingkan kita belajar nih ya, dari generasi Z gitu. Betul. Dan masalah life skill. Nah tadi menyinggung kayaknya generasi alfa lebih dimanjain dengan fasilitas dan lain sebagainya gitu kan. Oke, di rumah udah pakai robot pembersih gitu. Tapi tetap waktunya kapan mereka untuk membersihkan dan lain sebagainya, merapikan barang-barangnya mereka itu perlu. Kalau nggak nanti mereka akan jadi anak-anak yang suka hoarding. Nah, penting banget itu. Wow, seru ya. Ya, kita harus belajar, memang orang tuanya memang punya peranan besar nih dalam membesarkan anak-anak generasi alfa. Ya iyalah, udah nggak bisa, karena kan tadi kan letaknya di orang tua yang harus ini, orang tua yang harus ini gitu kan. Kita orang tuanya belajar dulu. Jadi ada satu quotes gitu ya dari satu psikolog di luar negeri sana Mbak. Aku senang dengan kata-katanya dia bilang kayak gini. Kita sebagai orang tua yang lagi mengasuh anak kita, sebetulnya kita tidak lagi mengajarkan anak kita sesuatu hal, tapi kita yang lagi belajar untuk diri kita sendiri. Dan pada saat kita belajar menjadi orang tua, anak kita melihat proses kita itu. Dan ketika dia melihat proses kita itu,
itu akan menjadi hadiah terbaik untuk masa depan mereka nanti. Jadi nggak apa-apa mereka melihat proses kita bertumbuh sebagai orang tua juga ya? Justru kita bertumbuh menjadi orang tua yang nggak sempurna kan, tapi kita bisa hadir untuk anak-anak kita, itu yang paling penting. Dah ya, dapat ya Moms ya. Semoga obrolan hari ini tentang generasi Alpha bisa menjadi apa ya, teman Moms. Kita nggak usah ngomongin pedoman ya, jadi teman Moms nih ya, yang bisa membantu Moms dalam menjalankan peran sebagai orang tua, membesarkan generasi Alpha. Karena balik lagi, kita bukan hanya sekedar ingin menyenangkan anak, kita bukan hanya sekedar kayak yang udah kan anak udah sekolah, udah ya selesai tugas aku apa segala macam, enggak. Kita punya tugas nih sebagai orang tua untuk apa ya, membentuk manusia-manusia nih yang nantinya akan menjadi orang-orang yang akan berkarya untuk bangsa. Penerus bangsa ya Mbak. Yes, betul. Siap ya Moms? Harus siap. Mbak Samantha, thank you so much udah sharing ya. Ini Moms kayak udah bisa bernafas lega sedikit, jadi at least tahu lah ya apa yang harus dilakukan. Dan tentunya terima kasih buat Moms yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond. Sampai jumpa.